Abel masih terduduk di salah satu sudut kafe itu sendirian. Sarah sudah pulang beberapa saat yang lalu. Pikiran Abel menggawang, entah di mana. Setelah pergi ke khayalan, di mana di sana dia mungkin bisa bahagia. Baru saja Abel menerima Daniel masuk ke dalam kehidupannya, yang sebelumnya gelap dan dingin. Tapi ternyata kehadiran di hatinya malah menghancurkan hatinya. Beberapa tetes air mata berhasil lolos dari mata indahnya. Dadanya sesak dan nyeri. Pundaknya semakin turun. Sarah sudah mulai menceritakan semuanya dan semuanya terasa masuk akal. Abel ingin sekali membantah semua perkataan Sarah. Dia ingin membantah dengan bilang bahwa Daniel adalah orang yang baik, pria manis yang selalu menggodanya dengan gombalan receh. Pria gentleman yang selalu mendahulukan Abel dari apapun itu. Tapi bagi Abel itu terasa salah. Abel terisak menangisi kehidupannya yang tidak pernah mulus dari dulu. Lahir sebagai yatim piatu, tinggal di panti asuhan, di sekolah selalu dijauhi, bekerja pun masih mendapat pengujian, dan sekarang kisah cintanya pun berantakan. Abel ingin sekali bilang pada Daniel bahwa dia tidak ingin lelaki itu meninggalkannya. Dia tidak ingin Daniel pergi darinya, karena Abel tahu sumber kebahagiaannya saat ini adalah Daniel. Tapi betapa egoisnya Abel kalau sampai melakukan hal itu. Itu artinya Abel membiarkan anak itu tumbuh tanpa sosok ayah. Padahal Abel tahu bahwa hal itu tidak mengenakan. Abel tahu betul bahwa anak itu akan tumbuh dengan penuh tatapan merendahkan dan hinaan dari orang-orang di sekelilingnya. Itu sama saja Abel mengulangi masa lalunya yang buruk pada anak itu. Tidak, Abel tidak sejahat itu. Abel menarik nafas panjang sambil mengelap air matanya. Bersedih, mungkin bisa, tapi jangan sampai menangis terlalu lama. Abel mengambil ponselnya dan memblokir nomor Daniel. Dia tidak ingin bertemu dengan pria itu sementara ini. Maaf, tapi hanya ini yang bisa kulakukan, katanya pada ponselnya, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Daniel. Daniel lumayan khawatir karena sudah hampir tengah malam, tapi Abel belum juga kembali. Daniel bahkan sudah mengarahkan pengawalnya untuk mencari Abel di kantor. Menurut info, wanita itu sudah pulang dari jam 7 malam. Sial, kok gak nyambung teleponnya? Daniel melempar ponselnya ke sofa. Dia kemudian duduk di sana, mengacak rambutnya karena khawatir. Ada apa ini? Kemana kamu, Bel? Daniel berbicara sendiri. Dia tidak tenang. Daniel berjalan ke sana ke sini. Mari duduk berdiri. Dia benar-benar tidak tenang. Tuan muda, seorang pengawalnya memanggil Daniel dari luar. Dengan cepat, Daniel membuka pintu berharap ada kabar baik dari pengawalnya. Itu bagaimana? Udah ketemu? Daniel bertanya dengan tidak sabar. Sayangnya pengawal itu menggeleng. Signal ponselnya terakhir menyala di sebuah kafe. Kami sudah ke sana dan mengecek CCTV kafe tersebut. Terakhir, Nona Abel berbicara dengan seorang wanita. Tolong Tuan lihat, siapa tahu Tuan mengenali wajah wanita tersebut. Si pengawal menyerahkan sebuah laptop pada Daniel. Daniel langsung masuk dalam duduk di ruang tamu rumah Abel.
Dia meletakkan laptop itu di meja dan menonton tayangan CCTV bersama dengan pengawalnya itu. Mata Daniel fokus melihat wanita yang menjadi lawan bicaranya Abel. Daniel mengenali wanita itu. Dia seperti pernah bertemu dengan wanita itu, tapi dia tidak begitu ingat. Mungkin salah satu wanita yang pernah berkencan dengannya. Tapi buat apa dia menemui Abel? Daniel terus menonton rekaman itu sampai ketika wanita itu pergi dan Abel tampak menutup wajahnya dan sepertinya mulai terisak. Bahu Abel terguncang untuk beberapa saat menandakan bahwa wanita itu memang menangis. Firasat Daniel menjadi tidak enak saat melihat wanitanya menangis. Daniel ingin memeluknya, menenangkannya. Rekaman itu berakhir saat Abel pergi dari kafe. "Apa ada rekaman yang menunjukkan jalan?" tanya Daniel. Setidaknya dia harus tahu Abel pergi kemana dan naik apa. "Tidak, Tuan. Kamera CCTV-nya tidak sampai ke arah jalan." Si pengawal membungkuk. Sial. Daniel meninju meja di ruang tamu Abel. Cari tahu siapa wanita itu dan apa yang sudah dikatakan pada Abel. Rahang Daniel mengetat, menandakan bahwa dia sedang emosi. "Sudah saya cari tahu, Tuan. Namanya Sarah. Dia pernah berkencan dengan Tuan sekali. Menurut info, dia sedang hamil saat ini," jelas pengawal tersebut. Daniel tertawa sinis. Terus kenapa dia menemui Abel? Dia yang hamil, kenapa terus harus memberitahu Abel? Daniel tidak mengerti. Dia kemungkinan mengatakan pada Nona Abel bahwa dia sedang mengandung bayi Tuan. Itu juga yang kemungkinan menyebabkan kenapa Nona Abel menangis. Pengawal itu menjelaskan analisanya. Daniel kembali tertawa sinis. "Cari tahu kapan aku berkencan dengannya. Tolong cari tahu secepatnya." "Aku tidak ingin Abel berpikir yang tidak-tidak," kata Daniel, sementara menatap tajam ke layar laptop yang sedang menampilkan wajah Sarah. "Baik, Tuan." Pengawal itu membungkuk sedikit dan kemudian segera pergi. Daniel menutup layar laptop itu dan membaringkan dirinya ke sofa. Dia lelah sekali hari ini. Banyak pekerjaan dan ditambah lagi dengan masalah baru dengan Abel. Daniel yakin betul dia tidak pernah menghamili perempuan karena para pengawalnya ataupun penyedia wanita malam itu selalu memberikan semua wanita itu pil kontrasepsi dan Daniel hampir selalu mengenakan karet pengamannya. Dia berharap sekali bahwa itu bukan anaknya. Dia tahu betapa kecewanya Abel sekarang. Mungkin sekarang Abel juga tidak mau bertemu dengannya. Dia harus segera menemukan Abel dan membuktikan bahwa dia bukan ayah dari manapun saat ini. Bahwa Daniel hanya akan mau memiliki bayi dengan Abel. Abel akhirnya tertidur setelah menghabiskan berjam-jam untuk menangis. Dia berada di apartemen Alisa. Abel meminta untuk dapat menginap di tempat Alisa karena dia tahu Daniel pasti ada di rumahnya Abel. Ingin menghilang sejenak dari Daniel dan dari dunia luar. Dia ingin sendiri dulu, mencoba mencerahkan sedikit pikirannya yang sudah berkabut. Alisa masuk ke kamar Abel dan mendapati sahabatnya itu sedang tertidur.
Alisa menarik nafas lega sejak Alisa menjemput Abel di kafe tadi. Abel hanya menangis tanpa menjelaskan kenapa. Alisa yang sudah paham dengan watak Abel hanya bisa diam. Karena dia tahu pasti akan cerita padanya, menunggu Abel untuk tenang sejenak. Alisa menutupi tubuh Abel dengan selimut dan kemudian mematikan lampu lalu keluar. Jujur saja Alisa penasaran kenapa Abel menangis. Sudah jarang sekali Abel menangis. Apalagi Alisa tahu bahwa Abel adalah wanita kuat. Jadi ketika dia melihat Abel menangis, Alisa tahu pasti ada yang tidak beres dengan sahabatnya itu. Abel tidak datang ke kantor. Daniel memijit pelipisnya saat mendengar kabar dari pengawalnya. Iya tuan, saya sudah tanya ke asistennya. Kata Nona Abel mengajukan cuti sampai waktu yang belum diketahui. Lapor pengawal Daniel. Daniel menarik nafas panjang. Ini sangat melelahkan dan memusingkan. Baik Daniel mematikan sambungan teleponnya. Kamu ada di mana sih? Daniel berbicara sendiri. Tangannya mengetuk-ketuk meja kerjanya. Pertanda dia sedang berpikir. Tiba-tiba sebuah ide muncul dari kepalanya. Jika Abel mengajukan cuti, maka yang dapat memberikan cuti adalah Luna. Maka dengan segera Daniel segera menelpon Luna. Halo. Daniel tidak melanjutkan kata-katanya karena suara yang mengangkat teleponnya bukan suara Luna. Halo, siapa suara itu? Daniel akhirnya sadar, itu adalah suara Lukas, suami Luna. Pantas saja nada bicaranya tidak bersahabat. Ternyata dia masih tidak suka pada Daniel. Halo, mohon maaf mengganggu, tapi aku ingin bicara dengan Luna, bisa? Tanya Daniel dengan nada sesopan mungkin. Jujur saja jika dia bukan suami Luna, Daniel pasti mudah membentakkan dan bahkan akan memukulnya jika perlu. Dia sedang tidur, jawab Lukas. Daniel terdiam. Dia menahan emosinya. Entah kenapa dia merasa kesal karena jalan menemukannya menjadi lambat. Kalian mau membicarakan apa? Tanya Lukas. Daniel tersenyum miring. Lelaki itu pasti penasaran. Dia pasti masih menyangka bahwa Daniel dan Luna punya hubungan spesial. Aku hanya ingin bertanya mengenai sekretarisnya saja, jawab Daniel. Abel, tanya Lukas. Iya, jawab Daniel. Kemarin malam dia menelpon Luna sambil menangis, kata Lukas. Daniel terbentar. Oh sebentar, Luna sudah bangun. Iya, ini temanmu Daniel. Kau ingin bicara dengannya? Lukas sepertinya sedang berbicara dengan Luna. Dasar buaya brengsek. Kan sudah kubilang jangan dekati Abel. Bisa-bisanya belum sebulan kau sudah mematahkan hatinya. Lihat saja, jika aku sudah sembuh, akan kupatahkan lehermu. Luna langsung mengeluarkan amarahnya pada Daniel. Daniel bergedik ngeri. Luna tetap saja menyeramkan, apalagi saat dia marah. Dia hanya salah paham. Aku ingin menjelaskan semuanya, tapi tidak bisa menemui atau menghubunginya, jelas Daniel. Jangan temui dia, jangan jelaskan apapun, dasar buaya rawa, maki Luna. Sayang, ingat bayinya, jangan terus marah-marah terus. Suara Lukas terdengar. Iya Lun, jangan marah-marah terus. Ingat, kamu lagi hamil, kata Daniel.
Berani-beraninya kamu menasehatin aku. Sebaiknya sekarang kamu jangan pernah temui dia lagi. Aku akan suruh pengawal aku untuk mengawasi kamu dan pengawalmu jika berani-berani mendekati Abel. Luna benar-benar marah. Dia terdengar seperti sedang induk macan yang sedang melindungi anaknya. Daniel menghela nafas panjang. Dia tidak boleh marah pada Luna. Bagaimanapun, hanya Luna yang tahu Abel di mana sekarang. Itu hanya salah paham, Lun. Tolong beritahu, aku Abel di mana? Aku harus menjelaskan semuanya pada Abel. Mohon Daniel. Luna terdiam. Kamu yakin ini semua hanya salah paham? Karena jika benar kamu ternyata menghamili perempuan lain, maka sudah kupastikan aku tidak akan pernah mengizinkanmu bertemu dengan Abel, ancam Luna. Benar Luna, tolong aku hanya ingin menjelaskan semua kesalahpahaman ini, kata Daniel, terdengar menghela nafas panjang. Dia ada di tempat temannya si Alisa, biarkan dia di sana untuk sementara waktu. Dia hanya aku beri waktu cuti 3 hari. Selesaikan semua kesalahpahaman yang ada, baru minta maaf pada Abel, kata Luna. Daniel tersenyum senang, bahkan terharu. Terima kasih Luna. Kemudian sambungan telepon terputus. Dengan koneksinya, Daniel berhasil menemukan apartemen Alisa. Ternyata tempat tidak jauh dari rumah Abel. Menurut pengawalnya juga, Abel kemarin sempat pulang untuk mengambil beberapa baju dari rumahnya. Yang menandakan bahwa setidaknya dia sudah tidak mengurung diri dan menangis lagi. Daniel bersiap untuk menemui Abel sekarang. Dia segera membunyikan bel apartemen Alisa. Tidak lama kemudian, sosok Alisa muncul untuk membuka pintu. Matanya kaget, kemudian dia memandang Daniel dengan tajam. Daniel sudah menyiapkan hatinya untuk dibenci, sementara oleh orang terdekat Abel. Bagaimanapun, ini terjadi karena Daniel yang brengsek. Mau apa kesini? Tanya Alisa dengan ketus. Aku ingin ketemu Abel. Aku ingin menjelaskan sesuatu yang salah padanya, kata Daniel. Ali, siapa yang ada? Abel terpaku di tempatnya saat melihat sosok Daniel di depan pintu. Sumpah Bel, aku gak pernah ngasih tahu siapapun kamu ada di sini. Alisa mengatakan, mengangkat kedua jarinya. Iya Alisa. Tidak tahu aku kemari, aku yang mencari kamu. Daniel tersenyum melihat sosok Abel, sosok yang sudah sangat dirindukannya. Mau apa kamu kesini? Sebaiknya jangan temui aku lagi, kata Abel bersiap untuk pergi. Abel dengerin, aku jelasin dulu semuanya ke kamu. Daniel memohon dari depan pintu. Mau jelaskan apa lagi? Tidak adil jika kamu cuma dengar dari satu sisi. Kamu juga harus dengar dari sisiku, kata Daniel. Dia benar Bel, kamu harus mendengar dari 2 sisi, kata Alisa. Aku akan pergi sebentar. Kalian coba bicara berdua dulu. Alisa mengambil dompet dan jaketnya, kemudian bersiap pergi. Masuklah, kalau ada apa-apa telepon aku, kata Alisa lagi sambil pergi meninggalkan Daniel dan Abel. Daniel tidak tahan lagi, dirinya langsung memeluk Abel karena dia begitu merindukan Abel. Lepas, Abel mendorong Daniel agar menjauh darinya.
Dengar dulu, kata Daniel. Tangannya mencoba mengambil tangan Abel, tapi wanita itu mentepisnya dengan cepat. Tidak menyerah, kali ini Daniel kembali mengambil tangan Abel dan digenggamnya kuat. Bisa dengar dulu enggak? Daniel mengeratkan pegangan tangannya. Dia membawa Abel untuk duduk di sofa. Kamu udah makan? Kamu terlihat kurusan, kata Daniel. Cepat jelaskan. Aku tidak ingin membicarakan hal lain, bantah Abel. Daniel tersenyum. Apa yang dia katakan padamu, Bel? Apa yang dia katakan padamu sampai kamu pergi menjauhiku? Begini, tanya Daniel. Kau harusnya sudah tahu. Abel berhasil menarik tangannya dari genggaman Daniel. Tidak benar, Bel. Tidak ada yang benar dari pengakuannya ke kamu. Aku tidak pernah tidur dengannya. Jelas Daniel. Abel mencebik. Dari mana kamu yakin? Kan yang tidur sama kamu banyak. Aku sudah cari tahu semuanya, Bel. Aku hanya bersamanya saat dimana aku ketemu kamu di klub waktu itu. Dan apa kamu ingat? Aku pulang bersama kamu waktu itu. Setelahnya, aku pulang ke apartemen. Aku, jelas Daniel. Abel menatap Daniel. Menatap mata coklat milik Daniel. Mencoba mencari kebohongan di sana. Aku tidak pernah tidur 2 kali dengan wanita-wanita itu. Itu berarti aku tidak pernah tidur dengan dia, Bel. Daniel menggenggam lagi tangan Abel, berusaha meyakinkannya. Perlahan-lahan, air mata Abel kembali turun. Entah karena lega atau karena sakit hatinya telah mengetahui fakta yang diakui bahwa dia sudah pernah tidur dengan banyak wanita. Kamu sih, suka tidur sama banyak wanita. Coba kalau kamu tidak tidur dengan mereka, tidak akan ada yang muncul seperti ini. Abel menutup wajahnya. Daniel menarik tubuh Abel ke pelukannya, mengusap punggung Abel untuk menenangkan wanita itu. Maaf, salah aku yang memang brengsek sebelumnya. Maaf. Daniel berusaha menenangkan Abel. Aku akan buktikan ke kamu dengan valid bahwa itu bukan anak aku. Aku akan mengajukan tes DNA yang kalau perlu. Tapi yang aku perlu sekarang adalah kamu percaya sama aku dulu. Aku bisa gila kalau kamu terus menghindari aku, Bel. Daniel mengelap air mata Abel dengan jarinya. Jangan percaya hanya kata orang. Percaya sama aku yang akan buktikan semuanya ke kamu.